Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya pertandingan catur menarik antara admin Tarigan Catur saat berkesempatan menghadapi perlawanan Grandmaster Susanto Megaranto. Kesempatan berharga ini admin Tarigan Catur dapatkan saat Grandmaster Susanto Megaranto mengadakan acara simultan 1 lawan 18 dalam acara di bawah naungan UKM Catur UI. Dan langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini Grandmaster Susanto Megaranto menggunakan catur buah putih, sedangkan admin Tarigan Catur menggunakan catur buah hitam. Langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini Grandmaster Susanto Megaranto memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab admin Tarigan Catur dengan pion E5. Kuda F3 oleh Grandmaster Susanto Megaranto dan kuda C6. Gajah B5 sebagai pembukaan Ruy Lopez dan pion A6. Maka ini dinamakan variasi pertahanan Morphy di dalam pembukaan Ruy Lopez. Gajah mundur ke petak A4 dan kuda F6. Ini adalah variasi kuda menuju petak F6 adalah langkah terbaik menurut analisa komputer, sehingga admin Tarigan Catur ingat dan admin Tarigan Catur melangkahkan kuda menuju petak F6. Biasanya admin Tarigan Catur melakukan langkah pion menuju petak B5. Namun kali ini admin Tarigan Catur memilih opsi kuda menuju petak F6 dengan tujuan akan lebih cepat rokade nantinya ya. Rokade pendek oleh putih dan gajah C5. Pion C3 dan di sini kesalahan admin Tarigan Catur dengan pion D6 dan hanya gara-gara satu langkah ini admin Tarigan Catur akan terus tertekan sampai middle game nanti ya. Pion D4, pion pukul pion dan gajah mundur ke petak A7 dan di sini admin Tarigan Catur kena kudanya yaitu dengan melangkah ke petak D5 ya oleh Grandmaster Susanto Megaranto. Namun ini masih ada obatnya dengan pion menuju petak B5 sehingga pion pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion. Jadilah admin Tarigan Catur kalah ya satu pion dan juga pion putih yang ada di petak C6 ini menyulitkan langkah-langkah admin Tarigan Catur selanjutnya. Rokade pendek oleh hitam dan pion H3. Benteng E8 mengancam pion putih 2 kali dan pion putih tersebut dilindungi dengan kuda menuju petak C3. Gajah E6 dan benteng E1. Menteri B8 dan pion B3. Menteri B6 dan gajah E3. Menteri mundur ke petak B8 dan benteng A ke D1. Pion A5. Di sini harapan admin Tarigan Catur Grandmaster Susanto Megaranto melakukan langkah menteri pukul pion sehingga admin Tarigan Catur bisa gajah pukul gajah dan mendapatkan keunggulan satu perwira. Namun tentu saja itu jebakan yang sangat mudah diketahui oleh Grandmaster Susanto Megaranto sehingga Grandmaster Susanto Megaranto memilih langkah pengembangan buah dengan kuda menuju D4. Menteri B4 mengajak pertukaran menteri dan di sini Grandmaster Susanto Megaranto terus melakukan pengembangan buah dengan kuda menuju B5. Dan ini memang kebiasaan Grandmaster Susanto Megaranto ya, dengan melakukan perlindungan kuda yang satu melindungi kuda yang lain. Inilah ciri khas dari permainan Grandmaster Susanto Megaranto dari apa yang admin Tarigan Catur tonton selama ini dari permainan beliau ya. Gajah pukul gajah di petak E3 dan benteng pukul gajah di petak E3. Benteng A kecil 8 melindungi pion dan benteng D4. Di sini langkah terbaik menurut analisa komputer menyebutkan admin Tarigan Catur harusnya melakukan langkah menteri menuju petak C5. Tetapi di sini karena admin Tarigan Catur sedikit bingung sehingga melakukan langkah menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan pion D5. Jadilah benteng pukul pion di petak A5 sudah kalah 2 pion. Dan di sini admin Tarigan Catur melakukan langkah benteng menuju D8. Pion E5 ancam kuda
dan kuda menuju petak H5. Kuda D4 dan kuda F4, pion H4, dan di sini akan sangat berbahaya jika tidak admin tarigan catur tahan. Sehingga admin tarigan catur tahan dengan pion H5. Pion G3 ancam kuda dan kuda mundur ke G6. Pion F4 luar biasa ya. Ancaman yang akan sangat berbahaya bagi admin tarigan catur nantinya. Kuda E7 dan benteng A7. Kuda menuju petak F5 mengancam benteng putih dan mengajak pertukaran dengan kuda putih. Namun di sini benteng pindah ke D3, kuda kembali ke E7 dan kuda B5. Lihat di sini pion hitam akan hilang dan di sini admin tarigan catur melakukan langkah gajah menuju petak F5. Dan disinilah tepat blundernya dari Grandmaster Susanto Megananto. Menurut admin tarigan catur, blunder ini sangat wajar karena Grandmaster Susanto Megananto melakukan pertandingan 1 lawan 18. Sehingga memang konsentrasinya pasti terpecah dan ini pasti bukan permainan terbaik Grandmaster Susanto Megananto. Dan di sini benteng pukul pion di petak C7 dengan tempo ancam kuda. Namun di sini admin tarigan catur langsung senang ya melihat benteng putih yang gratis sehingga langsung saja dipukul. Gajah pukul benteng, benteng pukul kuda, gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, dan benteng pukul pion. Di sini admin tarigan catur sudah unggul kualitas dari segi perwira. Tetapi di sini lihat pion-pion putih sangat banyak, ada 6, sehingga ini pasti masih sangat berbahaya. Dan admin tarigan catur harus menghabisi pion-pion putih satu persatu ya. Kuda D4 mengancam benteng dan di sini memilih skak dulu. Raja pindah ke petak F2 dan benteng D1 mengancam kuda. Kuda pindah ke F3 dan pion maju terus. Raja pindah ke petak E2 dan benteng B1. Raja D3 dan benteng A1. Menurut admin tarigan catur ini salah juga ya. Karena seharusnya dari awal memang ke petak C1. Itu yang admin tarigan catur pikirkan. Tetapi admin tarigan catur memilih langkah lain untuk memukul pion putih maksudnya. Tetapi itu langkah yang cukup sia-sia. Karena dilindungi ya oleh Grandmaster Susanto Megananto dengan benteng A7, benteng C1, dan benteng A4. Benteng skak di petak C3 dan raja E2. Pion skak di D3 dan raja D1, pion D2, dan kuda pukul pion di petak D2. Benteng C ke D3 di sini jelas kuda putih sudah pasti didapatkan ya. Raja pindah ke petak C2 dan benteng pukul kuda skak di petak D2. Raja pindah ke C1 dan benteng G2. Benteng C4 dan benteng D2. Pion A4, benteng A2, raja B1, dan benteng A ke F2. Pion A5, benteng pukul pion skak atau benteng pukul pion maksudnya di petak G3. Dan pion B4, benteng skak di petak B3, raja C1, benteng F ke B2. Sebenarnya di sini pion putih akan sangat berbahaya ya untuk promosi. Namun di sini admin tarigan catur berpikir lebih baik untuk menghabisi pion-pionnya terlebih dahulu. Pion A6, benteng pukul pion, benteng skak, raja pindah, pion maju, benteng ke A2 dan pion promosi menjadi menteri, maka benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng. Meskipun begitu, di sini admin tarigan catur bisa ya untuk menghabisi pion-pion dari putih dan inilah tujuan dari admin tarigan catur. Karena akan sangat berbahaya pion-pion tadi kalau tidak dihabiskan. Oleh karena itu admin tarigan catur mau habiskan terlebih dahulu walaupun harus kehilangan satu benteng. Benteng pukul pion di petak F4, benteng A7 mengincar pion hitam dan raja ke G6. Raja D2
dan benteng pukul pion di H4. Raja E3 dan benteng ke petak G4. Raja F3 dan benteng G5. Benteng B7 dan benteng pukul pion di E5. Raja F4, benteng G5. Benteng skak di B6 dan pion maju 1 langkah. Benteng B8 dan pion H4. Benteng B3 dan benteng G3. Benteng B2 dan raja H5. Benteng B8 dan benteng G6. Bila skak, benteng bisa menutup ya. Dan setelah skak, benteng menutup. Benteng G8 mengincar pion hitam dan raja pindah ke G6 melindungi pion. Benteng A8 dan pion H3. Benteng A1 dan pion menuju H2. Benteng ke H1 dan raja mundur ke F7. Raja G4 dan pion G6. Raja F4 dan pion F5. Raja G5 dan benteng skak. Raja F4 dan raja F6. Raja G3 dan pion G5. Raja F3 dan pion F4. Raja G4 dan benteng skak. Raja F3 dan raja F5. Raja G2 dan pion G4. Raja F2 dan pion F3. Raja menuju petak E3 dan raja E5. Setelah raja F2 dan pintar di catur melakukan langkah raja F4, maka tepat di posisi seperti ini Grandmaster Susanto Megananto menyerah. Karena jelas pion-pion hitam sudah tidak tertahankan lagi untuk promosi. Ya, Admintar Catur memang berhasil menang, tetapi ini karena Grandmaster Susanto Megananto melakukan pertandingan 1 lawan 18. Andaikan 1 lawan 1, tentu saja Admintar Catur akan kalah dengan mudah ya. Oke, menurut Admintar Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.